Falcons Esports dan juga Liquid Echo. Jadi langsung saja Papulung Lim Koco. Terima kasih para panelis kita. Lanjut berarti kita nih ya di game yang kedua, dan juga kita ingin menyampaikan informasi nih. Mungkin tadi di game pertama kita belum sempat untuk bisa memberikan informasinya ya. Iya. Jadi di game pertama tadi Alucardnya itu pure human error ya. Iya, ternyata di game yang pertama itu untuk dari pick Alucard itu bisa kita konfirmasi bahwa itu adalah human error. Iya, makanya dia harus lanjut bermain dengan Alucard. Yap, dan itu harus tetap dilanjutkan. Mereka harus tetap bermain dengan satu hero itu karena itu hitungannya adalah human error yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ya wes, fair play dong. Iya. Oke, dan kita harus move on langsung melanjut ke game yang kedua kali ini, Best of 5 series. Sangat terbuka dari Falcon juga untuk menyamakan kedudukan mungkin. Dan kalau seandainya mereka kecolongan lagi, masih ada game ketiga, tenang. Flicker Kit, buset. Yep, dan masih dengan Auroranya ya. Wah, tapi gue bingung, kita dia Flicker hanya untuk basic attack. Iya. Iya. Mungkin tadi berasa kalau dari damage yang dihasilkan oleh Aurora tadi udah cukup tuh. Ya, mungkin dia nyambung dikit aja. Kayaknya ingetnya level 2 dia loh, udah ada bouncing ball, tapi ternyata belum. Iya, oke. Sementara sekarang ada satu hal lagi dari Kalzi yang dimana dirinya pun berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah Little Wonder. Oke, emblem Warcry ya, untuk Roger juga udah jelas lah. Sementara untuk Haritnya pakai Inspire. Buset dah, dikeroyok habis-habisan tapi masih ada pasif harusnya. Dan selamat sejauh ini pihak Seven akankah mau membalaskan, tapi Frostbite yang tadi dikeluarkan tidak kena ke arah siapapun. Nggak bisa sih. Masalah ini sama Sanjinya di freeze loh tengahnya. Bener-bener nggak di-clear, jadi minionnya nggak dapat XP juga dari PX7-nya. Sementara Sanford kelihatan banget tadi dia. Setelah selesai clear wave, dia tadi nggak ikut rotasi, tapi dia bantuin jungle dari Kaltezi biar lebih cepat. Ini Dex juga di bawah, farming dulu. Ada JP melihat dari kejauhan, harusnya level 4 saat lagi. Dan Dex sudah level 4. Akankah pergi ke area tengah untuk bisa membantu rekan-rekannya? Karena Kalzi juga satu hal yang sudah terlihat, dan Sanjinya berhasil langsung diamankan. Tidak ada pertukaran sejauh ini. Ya, Purify-nya nggak ada juga. Jadi memang udah nggak ada cara lagi untuk kabur dari Sanjinya. Satu buah point kill yang bagus banget sebenarnya untuk Falcon Esports. Dengan hero-hero mereka yang harusnya butuh farming, dia dapetin satu point kill itu udah keuntungan yang dahsyat banget. Dia bisa kasih space lagi nantinya untuk Harit, tapi turtle-nya nggak dilepas sama sekali. Liquid tetap setup. Satu set yang begitu baik dilakukan oleh tim Liquid Echo ya, dimana mereka juga masih tetap bisa untuk langsung ngebentengin di area di turtle. Ada Frostbite langsung dilakukan, JP-nya beku untuk beberapa saat, tapi Sunford pun sudah hadir dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan karakter tersebut. Plus ada satu point kill yang bisa mereka bawa pulang. Iya, turtle plus kill itu udah jadi keuntungan yang berganda untuk Liquid Echo sendiri. Goldnya langsung naik, tapi nggak beda terlalu jauh. Untuk Assassin Dax ya, dia tetap ya tau lah, tipikal dari Link gitu kan. Dia nggak bisa kontes turtle yang gimana-gimana. Tadi setupnya juga nggak enak untuk Falcon. Dilepas dan memang nggak dapat turtle, tapi kalau untuk farming ya Dax tetap ngejar. Levelnya juga tetap lagi di atasnya. Ini sejauh ini juga farmingnya masih oke lah ya. Monster jungle tadi juga belum diinvasi, tapi Royal Mix sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa mengamankan karena itu Wanderer. Ada Dex juga di area tersebut, tapi 3 player dari Liquid Echo sudah parkir duluan, ngilu. Udah balik badan aja udah. Buset, ini intinya Sanford dia clear cepet loh. Apapun yang terjadi, dia clear cepet, dia join. Mau ada team fight, mau enggak, intinya dia clear, dia datang. Yep. Jadi unggul jumlah. Tuh Sanfordnya udah mulai mencoba untuk bisa menekan pergerakan dari Royal Mix dan juga kehilangan dari satu gerobak yang begitu berharga di bagian bawah. Benny dibantu oleh Kirex, gagal untuk bisa mendapatkan karena Benny Kitty, dan udah ada satu Sky Piercer. First item sih harusnya ya. Kalau Benny Kitty wajib dia langsung menggunakan itu. Makanya harusnya dipakai Brody loh. Iya, Brody, Sky Piercer. Ntar kita telepon lah ya di bawah. Ntar kita ke bawah dulu kali ya. Kita bilangin ya. Bilangin dulu kali. Tapi Sanji, Wait, sakit banget. PX7 harus merasakan bagaimana dari ultimate dia sendiri. Destruction call-nya tadi udah langsung terlihat juga. Tapi oke sih, sama-sama ngebait spell aja. Bahkan dari Sanji yang keluar spell, dia nggak dapetin keuntungan apapun. Apa sih? Masih kejar aja, tapi sekarang Kid X ditarik, dikeroyok, dan selesai. Dapat satu stack tambahan 10. Iya. Mereka tahu damage-nya cukup sih. Ada Benny Kitty, ada Sanji, jadi magicalnya ada, physicalnya ada. Untuk pick off gampang banget, tapi ngebuka Divine Judgment artinya dari Benny yang dari Falcon itu dia merasa aman lah, harusnya nggak ada Divine Judgment lagi. Nah, lumayan nih. Udah 5% nih naik nih letalnya kan, lumayan. Tinggal hitung-hitungan aja lagi nanti bagaimana tuh dari kalkulasi damage-nya. Oke. Turtle langsung di setup, tapi kalau ngelihat dari posisi jungle masih Royal Milk nabrak. Yap.
Karena untuk sekarang Sunford-nya pun langsung diusir mundur. Tapi Sunford sekarang berubah dan juga memberikan efek balasan yang udah langsung dia kumpulkan dari tadi. Kid X-nya pergi ke arah mana, terjepit untuk kali ini. Bahkan PX7-nya digaruk-garuk, tapi Benny Kitty nggak mau melepaskan ke arah satu player tersebut walaupun masih ada pasifnya. Selesailah, sudah bertambah lagi stuck yang ada di dalam tubuh dari Benny Kitty. Ya, niatnya memakan dari Sunford, tapi sayangnya Sunford terlalu keras dan backupnya lebih cepat datang. Kita lihat lebih jelasnya dari STC Replay. Akhirnya bisa dibalikin lagi nih. Sunford-nya ngebuka Primal Wrath dan itu benar-benar kasih damage yang gila banget. Fight-nya terpecah menjadi dua, tapi dua orang sekarat dikejar oleh Roger. Benny Kitty itu benar-benar eksekutor. Udah paling bener tadi memang misah dan akhirnya satu doang yang tumbang. Lumayan udah naik lagi ke 6%. Efek Sky Piercer yang ada di dalam tubuh dari Benny Kitty. Ya, lebih enak lagi. Lumayan udah. Talkernya juga udah jadi masalahnya. Talker udah jadi juga. Thunderbelt first item untuk Sunford ya. Untuk edit dia salah satu hero yang enak banget sih untuk Thunderbelt di first item ya. Karena defense-nya juga udah hybrid kan. Jadi ada dua defense dari magical dan juga physicalnya. Belum lagi dia juga nyari stacknya lumayan enak. Jadi nantinya bisa jadi tabungan yang bagus banget di late game. Ini Dex-nya juga lama-kelamaan kekejar ya. Sama XP aja sekarang udah sama loh levelingnya. Makanya XP-nya dia kedua lah, nggak beda jauh sama Edit, beda 200 XP doang. Ini rugi jelas karena ya setahu gua Assassin itu langsung bisa farming untuk menangin level. Makanya kayak pick Assassin ini jadi nggak worth it. Apalagi kalau TJ udah masuk ke purple buff. Yap. Sekarang ada di area purple buff, akan seperti apa lagi pertempurannya karena memang Vended dikeluarkan dan gagal seperti tadi itu bisa mengamankan ke arah purple buff. Sendiri loh itu kalau TJ. Tapi memang nggak ada di set untuk makan juga. Mereka sibuk untuk mempertahankan bagian bottom lane-nya. Dia nggak mau sampai Benny-nya nggak jadi apa-apa. Walaupun memang dari Liquid Echo kelihatan mereka yang pegang pressure-nya. Yap. Oke, dan Dex. No purple, no party. Masih aja tuh. Dia berputar-putar di area tersebut belum bisa melakukan banyak hal. Mau nggak mau dia akan diutus untuk laning jauh ya. Jadi untuk farming dulu di laning yang ada di bagian top lane. Turtle-nya lagi-lagi bakal dilepas seharusnya. Mungkin kalau memang mau diganggu nggak boleh all in karena biar nggak ada kerugian lagi dari point kill. Sementara kalau lihat dari top lane yang jaga juga Sunford kayaknya nggak bisa deh buat farming dengan nyaman dari Dax-nya. Yep. Ini Royal Mink juga mau gak mau ya harus tahan badan terus-terusan di bagian depan dan juga memancing dengan adanya pergerakan yang bisa dilakukan. Kid X mungkin nanti bisa memberikan satu hal tambahan lagi untuk melanjutkan invasi yang bisa mereka lakukan. Ya, gamenya agak pasif ya, terbilang pasif karena inilah. poin killnya tipis banget. Hanya 1 poin kill saja dari Falcon tadi untuk first blood-nya, tapi 4 poin kill dari Liquid Echo juga. Di menit 7 ya memang terbilang game yang cukup pasif. Mereka farming dulu tapi konsil. Wedge tertangkap basah untuk kali ini karena langsung dibanting saja di Kid X. Mundur, nggak mau, terlalu beresiko. Masih terlalu kuat ya. Stalak Plate dan Silence Rob yang membuat dia lumayan kuat dari physical dan juga strong dari magicalnya. Bahkan kayak gue belum ngeliat item jadi dari kedua rumahnya. Ya. Terlihat untuk kali ini satu lagi mau Vended dilanjutkan Destruction Call dan juga Tyrant Revenge yang begitu baik kombinasi dari tiap efek sisi yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Liquid Echo. Tapi apalah daya di saat sisi masuk tapi tidak ada follow up damage. Begini akhir dari ceritanya, 5 point kill diamankan oleh Benny Kitty. Benny Kitty sang eksekutor bahkan top lane-nya satu hit Dan gagal untuk pulang Benny. Dikejar harusnya level 11 lawan level 9 tapi masih ada pergerakan, masih ada tadi Chrono Dash yang bisa dihasilkan oleh Benny. Dan masih bertahan namun di bagian belakang Sanji pun hadir untuk bisa menghancurkan pergerakan Benny. Ya nggak mau ya. Masih berlindung di arah Tarot tadi. Dan lumayan berisiko juga kalau memang dari Liquid Echo mau tabrak tadi. Udah pada respon juga teman-teman Falcon yang lain. Sementara ya lagi-lagi nih dari STC Replay kita akan ngelihat dive yang dilakukan udah bagus sih. Bagus banget loh. Heavy spin yang begitu perfect timing dari Cartlezy membuat semua setup yang dilakukan oleh teman-teman Falcon ini seakan sia-sia. Ya, mereka nggak dapetin apapun loh dari setup yang begitu bagus tadi. Makanya di situ gue udah ngeliat oke, Liquid Echo dia langsung pegang temponya. Itu bagus banget loh simponinya. I'm offended, abis itu Destruction Call, diem lagi, ditabrak lagi, Tyrant Revenge, ngangkat lagi, follow up damage sejauh itu. Ya, nggak ada tapi nggak cukup tadi ya. Kurang. Dan heavy spin yang membawa Bardir dan juga membalikan keadaan. Itu timingnya pas banget sih. Kalau dia kecepatan mungkin ya akan gagal lagi setupnya. Tapi Haskell udah jadi juga untuk Dax, udah lebih enak lagi. Vision yang terbuka kalau Z. Walaupun memang dia junglernya gitu yang punya retribution, tapi selama dia bisa ngezoning di depan, Lordnya free ya nggak masalah. Nggak harus dia yang ada di Lord juga. Dan kembali menjadi permainan yang biasa kita lihat dari tim Liquid ya. Mereka tidak mencari poin kill yang begitu banyak, tapi dari sisi objektif mereka hancurkan sehancur-hancurnya.
Ya, purple buff udah di freeze. Benar-benar nggak ada jalan sih untuk Dux ini. Dia nggak dapat purple-nya lagi karena udah di-invade tadi jungle-nya. Yang kecilnya malah dibiarin loh. Jadi bakal lebih lama lagi. Nah, mau nggak mau harus diambil nih, Royal Milk yang ngambil. Untuk item War Axe dan ya sama sih. Nggak kena. Aman. Sunforce udah Athena. Magicalnya udah makin nggak masuk lagi. Agak susah sih sebenarnya ngelihat dari Falcon Esports sekarang. Karena goldnya juga bedanya ya hampir 10.000 Pak. Udah di angka sekitar 7.000-an ya. 7.500 harusnya. Ini udah 10.000 malah sekarang. Yep, udah sekarang di angka 10 cepat juga ya. Oke. Dan Dux sekarang bisa. Lordnya bergerak masuk lewat tengah, tapi di atas Kufranya sendirian terpisah. Benny Kitty mungkin akan mengambil peranan ini karena langsung aja menggaruk-garuk karena dari Kid X digaruk. Tyrant Rage-nya dikeluarkan tapi hanya untuk nge-buying time pula. Boncing ball dikeluarkan tapi di bagian belakang garukannya dihasilkan oleh Benny Kitty. Terlalu sakit, sudah 10% sekarang. Iya, Skyfisher bisa jadi udah bisa eksekusi dengan gampang. Ditarik JP. Oke, ditariklah pula Royal Milk. Tidak ada kesempatan dari diri untuk bisa bertahan. Bahkan untuk sekarang heavy spinnya berhasil lagi satu persatu. Player dari Falcon diculik dan juga Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi 5 player lah yang harus mereka hadapi dari Liquid Echo. Wow, pick off demi pick off dilancarkan oleh Liquid Echo. Bahkan Sanji tadi dengan I'm Offended curian, dia tetap mau dapetin 1 buah poin kill lagi. Best start di bagian mid sudah hilang, under menit 12. Bahkan keuntungan untuk Liquid Echo semakin jelas dan mungkin saja game kedua ini bisa dipegang. Ini boleh-boleh ya. Liquid Echo bro, Echo Express bisa late game juga ayo gitu loh. Yep. Lu ngeliat Benny sih, ntar Lycan Pons-nya 9999-nya kemana gitu. Wah, apalagi kalau memang ini ya Skyfisher ini enak untuk hero eksekutor kan. Nah, Dan Roger tanpa Skyfisher aja dia udah jadi eksekutor. iya. Apalagi ditambah. Tapi dia skill terbanyak masih ada di Valentinanya Sanji loh. Yep. Dan Dex nggak bisa melakukan banyak hal, nggak ada aksi penculikan yang bisa dilakukan. 001 sejauh ini. Kada yang Maria punya karena ya mau tidak mau hanya ada 1 poin kill tadi di awal-awal. Masalah Benny ya, Benny Harit nih dari Falcon. Dia ada di damage terendah loh untuk Harit ya, yang sebenarnya dia ngepok dari awal aja tuh udah sakit banget. Memang sih gak ada space juga, Harit itu kosong, dia nggak tumbang memang, tapi dia nggak ngasih impact apapun juga dalam team fight. Ini yang susah sih. Mungkin mereka harus defense dulu dan manfaatkan blunder. Buset dah tahu-tahu tuh. Oke, Dex harus berhati-hati. Andai Lycan Pons-nya connect 10% dan juga JP Tempest of Blade dikeluarkan pula. Ada pergerakan dari Sanji mencoba untuk bisa mengejar efek bakaran di dalam tubuhnya. Dex berusaha semaksimal mungkin tapi efek konsilnya tidak terkena ke arah Dex. 11% sekarang. Benny kita akan semakin sakit lagi dan maksimal Stuck dari Skyfisher. Ini bakal bisa mengeksekusi siapapun, bahkan yang paling keras pun dari Falcon Esports yaitu Kid X. Ini nggak ada masalah, pasti bisa banget untuk ditumbangkan. Dan space yang begitu banyak tadi udah dijemput sama Kid X. Sayangnya konsilnya nggak kena. Nggak nyerempet tadi konsilnya. Oke, dan ini Lord yang cukup berbahaya menurut gue. Falcon Esports mereka harus berhati-hati karena Lord ini mungkin bisa menjadi akhir dari game kedua. Yap, ini dia. Kita lihat bagaimana pergerakan terakhir yang akan dilakukan oleh pemain dari Falcon untuk bisa mempertahankan ke arah 1 base utama mereka. Karena JP-nya lagi dan lagi berhasil untuk menarik ke arah 1 player dan Royal Mikla. Dia menjadi korbannya. Destruction Colossus dikeluarkan tapi Kalzinya melenggang bebas dengan begitu indahnya. Dan Lordnya sudah berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Falcon. Lordnya hilang tapi untuk sekarang beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon juga mungkin akan bisa dihilangkan juga oleh pemain dari Liquid Echo. Karena mereka semua berbaris dan siap untuk bisa menabrak lagi. PX7 heavy spin langsung dikeluarkan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa pemain. Dan Falcon Esports harusnya kehilangan dari game yang kedua. 2-0 Israel. Liquid Echo semakin memantapkan perjalanannya untuk melanjutkan ke semifinal. Dan Falcon Esports mereka dalam masalah yang cukup serius. 0 poin bahkan 1